Saya nikahkan kamu dengan saudara Sumiati binti Bapak Iksan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Iman Aslos. Ini kita ada kabar duka dari seorang pasangan ya, yang mungkin ya ini dikategorikan tidak jodoh ya. Ya, saya yakin ini kategori tidak jodoh. Namun yang nauzubillahi min dzalik ya teman-teman ya. Padahal ya Om ya, besok pagi ya mereka ini akan melakukan resepsi pernikahan ya Om ya. Ya betul. Namun naas, sayang sekali lakinya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya ini kategorinya kita tidak tahu ya ini apa, tapi dia memaksa teman-teman ya, memaksa oleh keluarganya, dan dikategorikan penghulu pun sudah jelas menolak, tak mau. Lalu orang tua si gadis ini meminta kabar kita untuk gimana lah, tolong cari cara gitu, cari cara, dan akhirnya ya udahlah, kita cari cara ini untuk menyelamatkan si gadis ini. Jadi kalau sampai, jadi gini teman-teman ceritanya, kalau sampai gadis ini tidak dinikahkan dengan kekasihnya, maka dia akan mengakhiri hidupnya gitu teman-teman. Jadi ya udahlah, kita lebih baik, ini kan bisa dikategorikan tindakan yang tidak baik tapi bisa menolong nyawa orang gitu teman-teman. Jadi sekarang saya tanyakan kepada Mbak, ini kronologinya bagaimana, kenapa bisa terjadi seperti ini? Jadi begini Mas, kami itu keluar karena sebagai calon pengantin katanya itu kan tidak boleh keluar, tapi kami malah keluar sebelum pernikahan kita terjadi, tinggal 4 hari lagi Mas. Kami pergi keluar Mas. Maksudnya jalan-jalan gitu. Iya, Terus tapi di jalan kita kecelakaan. Jalan kecelakaan. dan terus masuk ke rumah sakit ya gitu. Iya Mas, Oh, tapi nyawanya tidak tertolong Mas. Padahal semuanya sudah siap Mas, semuanya sudah didekorasi. Jadi tolong Mas, saya nggak mau kehilangan suami saya Mas. Mas, bagaimana? Saya nggak mau kehilangan. Astagfirullahaladzim. Ini memang ada beberapa apa itu namanya, adat dari Jawa ya Om ya. Kalau orang yang mau menikah itu 7 hari, apa itu namanya Om ya? Di apa ya Om? Pingit. Ya betul, dipingit ya Om ya. Iya. Itu memang kadang ada benarnya juga. Kenapa tujuan dipingit? Yang pertama, supaya si pengantin itu mempersiapkan mental dan kesehatannya. Yang kedua, karena orang yang mau menikah itu, yang pertama itu, dia itu lupa akan segalanya, ataupun bayang-bayangnya itu nanti menikah seperti ini, dan senyum-senyum sendiri. Jadi sering tidak fokus. Sebenarnya seperti itu, dan naas kecelakaan terjadi. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Jadi gimana Mas? Bisa
bisa bantuin saya atau tidak? Saya tidak mau kehilangan calon suami saya. Calon suami Mbak ini sudah meninggal, tetap akan dikuburkan. Tapi saya mau nikah sama dia, Mas. Tolong, Mas. Kalau enggak saya mau Oke. bunuh diri. Pokoknya Oke, saya kalau ingin kamu mau dia, Mas. menikah, lalu bagaimana ijab kabulnya? Sekarang saya membujuk Anda secara halus saja. Kalau mau menikah, bagaimana cara ijab kabulnya? Ya Masnya yang ngatur lah, Mas. Katanya Masnya kan mau bantuin saya. Masa saya yang nyari solusi sih, Mas? Kan saya minta tolong sama Masnya. Astagfirullahaladzim. Setelah nikah kan dikuburkan, Ustaz. Dinikahkan gimana Om? Sedangkan yang harus mengucapkan ijab kabul kan harus lakinya. Lakinya, iya. Bagaimana? Itu dia yang bingung tuh kita. Ya sudah, Mas. Biar saya saja yang ikut kabul. Ya nggak bisa, wanita nggak bisa mengucapkan ijab kabul. Kalau diwakilkan, ada walinya tapi diwakilkan itu bisa. Ya, kayak bapakmu itu mewakilkan kepada Om Janim. Bisa. Mereka sudah mengucapkan ikrar. Ini sudah mengucapkan bahwa wakilnya itu Om Janim. Dia bisa mewakilimu menjadi walinya gitu. Karena sudah ini jadi Om Janim ini nanti akan jadi wali hakim. Ya sudah, Mas. Sama aja. Diwakilkan saja. Yang penting saya sah. Astaga. Diwakilkan ke siapa? Sama siapa aja, Mas. Yang penting saya nikah, Mas. Udah. Saya tahu kenapa kamu ngotot dan saya tahu kenapa penyebabnya kamu ingin bunuh diri ketika kamu tidak dinikahkan dengan kekasihmu. Mas tahu apa? Saya bisa melihat dari sini kalau perutmu itu agak sedikit membesar, makanya kamu menginginkan ini kan. Kalau suamimu meninggal sebelum menikah, kamu ketahuan perutnya itu udah mulai membesar. Dari sini saya sudah bisa melihat. Kamu akan malu kan, lebih baik kamu bunuh diri seperti itu kan. Iya, Mas. Kamu ingin menutupi atas pernikahan ini. Iya, Mas. Biar saya nggak ketahuan, Mas. Kalau seperti ini bagaimana, Mas? Mas Epi aja mau. Apa dia mau, Mas? Mas Epi mau nggak nikahannya Mas Epi? Oh iya, katanya Mas Evi kan mau ingin punya istri 2. Mau lah. Enggak lah. Yang penting ada yang tanggung jawab, Mas. Ya nggak ada yang mau. Kecuali kamu itu anak orang kaya. Ya selama dia nggak tahu, pasti mau lah, Mas. Nggak mungkin, udah ketahuan kok itu kok. Sekarang ada yang mau sama kamu, pasti kan menjalin hubungan dulu kan. Nggak mungkin langsung mau nikah, nggak ada. Emang ada yang langsung mau nikah? Nggak ada. Jadi ini gimana, Mas? Nanti yang tanggung jawab siapa, Mas? Soalnya kamu ikhlaskan aja. Biarkan. Saya bisa ikhlasin dia, Mas. Tapi nanti yang tanggung jawab anak ini siapa, Mas? Ya gimana lagi? Karena itu urusan kamu. Yang saya mau, kamu itu jangan melakukan tindakan mengakhiri hidupmu. Ya, saya di sini hanya menasehati. Masa iya saya harus gugurin, Mas? Jangan, itu dosa. Kau melenyapkan nyawa orang lain. Nyawa itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa nanti penyi ini nggak ada bapaknya, Mas? Itu sudah resikomu. Ada bapaknya, cuman sudah meninggal. Heeh. Cuman kamu belum menikah. Nanti kalau orang-orang tanya saya jawabnya harus gimana, Ya Mas? pasti juga semua orang akan tahu. Ya kamu harus terima lah. Saya malu, Mas. Astagfirullah. Iya berbuatnya nggak malu, nggak takut.
Ya kan berbuatnya nggak ketahuan, Mas. Oke, saya akan membantu, tapi yang jelas mungkin ini tidak akan syah di mata agama. Yang penting kalau saya nikahkan kamu dengan dia, kamu harus bersumpah tidak akan melakukan pengakhiran hidupmu. Iya, Angkat tanganmu, kata. saya berjanji. Saya bersumpah Saya bersumpah atas nama Tuhanku, atas nama Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. saya tidak akan meninggalkan dunia ini tanpa ketentuanmu ya Allah. Saya tidak akan meninggalkan dunia ini tanpa ketentuanmu ya Allah. Oke. Oke. Om, nanti Om Janim sebelah sana, karena Om Janim sebagai walinya, ya, saya akan tidur menggantikan dia. Jadi teman-teman, saya akan tidur menggantikan dia, ataupun saya akan bertukar, ya, jiwa, ya. Jadi jiwa dia akan kembali, tapi saya yang hanya akan sementara tertidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Saya nikahkan kamu dengan saudara Sunyati binti Bapak Iksan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Mas Epi sah, Mas Epi? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Astagfirullah. Jadi teman-teman, saya bertukar jiwa. Jadi jiwa pemuda ini bertukar dengan saya sementara, dan dia ini hanya mampu menjulurkan tangannya saja, tidak mampu berbicara. Karena kalau berbicara itu semuanya sudah dilakukan. Astagfirullahaladzim. Terima kasih, Mbak. Berarti calon bayi ini punya bapak. Meskipun kamu menikah dan calon bayi itu punya bapak, tapi bayi itu tidak ada hak, ya, dia tidak punya wali. Kamu tahu? Iya, Mas.
Kayak ada sesuatu yang berpamitan ya. Betul sekali. Mungkin dia pamitan, Mister. Astagfirullahaladzim. Mbak udah yang tenang ya. Mbak istighfar, Mbak. Jangan sampai Mbak ini kan udah bersumpah ya. Iri hidup. Enggak, Mas. Iya. Terima kasih, Mas. Sudah bantu saya. Walaupun itu hanya Allah yang punya. Saya nggak tahu teman-teman ya. Ini mungkin dikategorikan kayak menurut saya itu tak mungkin syah ya teman-teman. Betul, Mister. Tapi ini demi ketenangan Demi Mbak ini Dengan ya, si Mbak ini supaya tidak melakukan pengakhiran hidupnya, kita lakukan. Sebenarnya ini tidak boleh dianjurkan sama sekali. tidak boleh, Mister. Ya, apalagi hanya orang yang bercoba-coba. Saya ingin menggantikan, siapa tahu ada yang baru meninggal terus mau ikut-ikutan. Saya mau menggantikan supaya jangan. Kalau kalian nggak tahu, ya kalian bisa malah justru kalian yang akan dibawa, tetapi dia akan kembali seperti itu. Karena raga ini sudah mati, jadi ini paling hanya bisa menggerakkan tangan sekecil sekali aja. Kalau misalnya kaki hanya sekali aja. Tapi yang dikhawatirkan itu sampai bertukar sukma, maka dia yang diambil, kita yang terjebak di sana, dia akan masuk ke dalam diri kita. Kalian mau? Astagfirullahaladzim. Bertanda teko. Astagfirullahaladzim. Apa ini, Mister? Habis ini suami saya dimakamkan, Mas. Ya harus dimakan. Harus dimakamkan karena udah meninggal. Tapi kan dia sudah jadi suami saya. Ya Ini Emang? lama-lama bisa berbau busuk. Kamu mau berbau busuk? Tapi kan nanti bisa diawet. Nggak boleh, kamu nggak kasihan. takut? Dia kan suami saya. Astaga. Kan kasihan dianya. Ntar nggak tenang. Maka dari itu harus dimakamkan dengan layak. Betul. Seperti itu. Harus juga menikah, Mas. Ya, yang penting kan kamu sudah menikah. Sesuai janji kamu dan sumpah kamu kan. Iya, Mas. Jadi jasad ini akan kita makamkan besok pagi, ya. Iya, Mas. Dan kamu harus tenang. Dia sudah menikah dengan kamu. Ya udah, mari Om kita doakan pemuda ini, jasad ini dengan Al-Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Maghdubi alaihim waladdallin. Stop. Selamat tinggal, Mas. Allah. Saya gak bisa menemani kamu, Mas. Mas. Kamu yang tenang di sana, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ingat, kamu, saya nggak tahu ini syah atau tidak. Yang jelas kita sudah berusaha secara agama ataupun di hadapan Allah
Saya nggak tahu ya. Bahkan ini bisa dikatakan nggak benar sebenarnya. Cuman ini hanya demi menolong kamu. Baik, Mas. Ya. Iya, Dan ingat, kamu kategorinya tetap masih gadis dalam catatan negara. Ya, itu hanya catatan negara. iya. Dan anakmu tetap tidak bisa diwalikan. Ya, kalau anakmu wanita, maka harus wali hakim karena sudah tidak punya wali sesungguhnya. Baik, Mas. Dan ingat, anakmu ketika lahir nanti, ketika dia itu wanita, tidak boleh dikasih kata-kata binti. Nama anakmu saja. Kenapa, Mas? Tidak diizinkan dalam agama. Tidak diizinkan. Ingat, itu kesalahanmu, perbuatanmu, jadi kamu yang harus bertanggung jawab. Ya. Jangan hanya karena enak 5 menit kamu menjadi seperti ini. Iya, Mas. Iya. Allahu Akbar. Stop. Ya teman-teman, mungkin ini sampai di sini ya. Soalnya ini kenapa kita tayangkan ini sebagai bukti, dan kita tayangkan kepada kalian ya memang karena kita ingin memberikan bukti sebenar-benarnya kepada wanita ini. Ketika beliau nekat bunuh diri, kita sudah pegang ucapan dan sumpahnya ya. Kalau sampai dia melakukan bunuh diri sebelum perjalanan melakukan hal itu, saya yakin ya, karena di sini sudah ada saksi, saya bisa melihat itu ada malaikat ya, tiga malaikat turun langsung ya, saya bisa melihatnya, dan mereka siap melumpuhkan kaki dari wanita ini ketika melanggar sumpahnya tersebut. Jadi tidak akan pernah terjadi tindakan hal yang mengakhiri hidupnya tersebut. Kayak mungkin sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimandikan lagi besok, Mister. Iya, karena sudah